di pengadilan. Setelah dia Sama lengser tidak menjadi presiden atau masih menjabat? Ini setelah ada masih menjabat. Ini masih menjabat. Baik. Kemudian dimasalahkan oleh lawan politiknya. Ada tuduhan bahwa ijazah itu dituduh palsu begitu, Mbak. Nah, dengan mekanisme ini diajukan permohonan ataupun gugatan ya di pengadilan Amerika, ini pengadilan ini berhasil memaksa, kemudian universitasnya itu juga terbuka, Mbak. Kemudian membuka data-data riwayatnya, meskipun ya itu tidak secara clear, kemudian langsung selesai kegaduhan itu. Hanya saja kan dengan ini saya menggambarkan ketika Pak Jokowi itu minimal hadir, kemudian juga menunjukkan ijazah dibantu oleh pihak Polda Metro Jaya, saya yakin juga akan meredam polemik. Oke, jadi itu motivasi klien Anda? Ya, salah satunya ada pengalaman itu, Mbak, yang kita lihat pada Presiden Nigeria. Oke, ada jurisprudensi di negara lain begitu ya. Pak Irfan, profesi penggugat yang sebagai advokat dan juga kurator, mereka menunjukkan bahwa gugatan ini lebih ke arah edukasi hukum dan transparansi publik daripada kepentingan pribadi sempit. Apakah Anda punya pendapat lain? Jadi apa yang disampaikan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya, kami menjawab secara singkat bahwa secara prinsip dalam hukum acara perdata di Indonesia, hakim pengadilan negeri yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa perkara perdata itu bersifat pasif dan tidak ada kewenangan untuk memaksa secara fisik terhadap tergugat untuk menyerahkan alat bukti asli. Beban pembuktian berada pada para pihak, terutama penggugat yang mendalilkan haknya. Jadi tentu saja hakim dalam hal ini akan berpedoman pada pasal 163 HIR yang pada pokoknya siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya. Jadi hakim tidak aktif mencari bukti, melainkan menunggu bukti yang diajukan oleh para pihak, kemudian memberikan penilaian terhadap bukti-bukti sebagaimana terungkap di dalam fakta persidangan untuk dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam hal mengadili suatu perkara. Demikian, Mbak Asiti. Pasal 163 atau 169, Pak? Izin 163 HIR ya. Bukan 169 ya. 169 kan dokumen itu yang hakim yang perintahkan. Jadi 163, jadi siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya. Baik, silakan Mbak Ajeng ditanggapin. Izin Mbak, saya menanggapi. Tadi kan saya itu gambaran ya Mbak, di negara lain begitu. Tapi kalau ini menanggapi tadi sekilas itu barang siapa ya, intinya yang menuduh bahwa penggugat juga wajib membuktikan begitu ya. Ini kan tidak terpotong ataupun berhenti di situ aja Mbak. Jadi ada asas reo negate actori incambit probatio, yang artinya jika pihak tergugat ini juga menyangkal, artinya membantah, itu juga wajib membuktikan, Mbak. Oke, itu Anda berdasar di KUH Perdata? Jadi pembuktian itu memang, jadi pembuktian itu tidak semata-mata hanya dibebankan pada pihak penggugat, tapi juga pihak tergugat. Kalau menyangkal dan membantah dalil yang diajukan penggugat, itu juga wajib untuk membuktikan. Ini Anda alat buktinya Mbak, satu itu sederhana. Ijazah asli. Pak Jokowi. Ijazah Pak Jokowi yang asli ya, yang Betul. Saat ini dikuasai di Polda. Ini Anda berdasar KUH Perdata ya Mbak, pasal 1365 bukan? Ya ini ada asas Mbak. Oh Anda menggunakan asas ya, baik. Prinsip ini Pak Irfan, berarti kita sedang bicara edukasi hukum di sini. Prinsip beban pembuktian, kalau tadi Anda mengambil dari pasal 163 HIR, kalau di KUH Perdata di 1365 perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kausal, itu semua yang membuktikan adalah penggugat. Ada nggak kewajiban tergugat? Jadi kemudian kalau memang dalil-dalil sebagaimana diuraikan oleh
pihak penggugat, pihak tergugat menyangkal atas kebenarannya, maka penggugat punya kewajiban untuk membuktikan. Nah, manakala pihak penggugat tidak punya kemampuan untuk membuktikan atas kebenaran dari gugatannya yang telah disangkal oleh pihak tergugat, maka petitum atau hal-hal yang dimohonkan agar diputus oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kan ditolak. Ini manakala dari segi syarat formalnya terpenuhi, namun demikian di dalam gugatan tersebut kami masih harus mengkaji apakah dari aspek hukum acara gugatan yang demikian ini telah memenuhi syarat formal. Karena setelah kami perhatikan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, penggugat tidak punya legal standing terkait dengan tuntutan hak yang diajukan kepada Pak Jokowi. Itu yang pertama. Legal standingnya tadi sudah dijawab Pak Irfan. Legal standingnya tadi sudah dijawab oleh Mbak Ajeng. Menurut Anda itu kurang kuat? Kemudian kalau motivasinya ingin tahu tentang ijazah, saat ini perkara pidana kan sudah bergulir, mungkin dalam waktu dekat sudah P21. Maka ini suatu kesempatan di mana hukum pidana adalah hukum publik. Maka majelis hakim terkait dengan bukti ijazah yang saat ini telah dilakukan penyitaan dari Pak Jokowi, tentu saja akan diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa di persidangan karena sidang terbuka untuk umum. Untuk umum, oke. Sehingga menurut saya sangat berlebihan manakala dari pihak penggugat sudah mengetahui bahwa ijazah untuk saat ini dalam posisi ada di bawah kekuasaan penyidik Polda Metro Jaya untuk kepentingan penyidikan terhadap tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan, masih harus dilakukan gugatan secara perdata gitu loh Mbak. Ya, itu nomor perkaranya lain ya Pak ya. Pak Irfan, kita kembali ke KUH, sebentar Mbak Ajeng, kita kembali ke KUH Perdata, Pak Irfan biar tidak terlewat. Tergugat kan hanya boleh bantah dengan bukti tandingan Pak. Apa bukti tandingan yang sudah disiapkan Pak? Diulangi Mbak Nasiti. Menurut pasal 1365 KUH Perdata, tergugat hanya boleh membantah dengan bukti tandingan. Apa bukti tandingan yang disiapkan? Tentu saja bagi kami, apabila di dalam dalil gugatan tersebut yang sekiranya sudah kami sangkal dia tidak membuktikan, menurut saya sifatnya fakultatif. Kami mau membuktikan boleh, tidak, nggak ada masalah. Baik. Menurut saya demikian, Mbak. Oke. Iya. Karena memang tidak ada. Kami pun tetap akan ajukan bukti, terutama dokumen yang terkait dengan persoalan ijazah. Baik. Mengingat ijazah tersebut saat ini ada di bawah kekuasaan penyidik karena telah disita. Itu pun atas dasar penetapan Pengadilan Negeri Surakarta, tentu saja kami akan memperlihatkan bukti berupa berita acara sita maupun tanda terima penyerahan ijazah tersebut kepada penyidik. Baik, baik, karena memang tidak ada kewajiban aktif untuk menyerahkan dokumen kecuali hakim memerintahkan. Jika hakim memerintahkan, apakah ijazah asli Pak Jokowi yang saat ini dikuasai di Polda Metro Jaya akan ditunjukkan di persidangan Solo nanti? Hakim tidak ada kewajiban untuk memerintahkan dalam hukum acara perdata. Baik. Tidak ada, karena begini. Dalam hal hukum perdata, mengenai ruang lingkup apa yang menjadi sengketa diserahkan kepada para pihak. Begitu juga tentang peristiwa hukum apa yang akan dibuktikan dan bukti apa yang akan diajukan, majelis hakim pasif dan itu diserahkan kepada para pihak. Baik, baik. Saya hanya membaca pasal 1365 dan pasal 169 HIR saja, Pak Irfan. Kita lihat nanti bagaimana kelanjutannya di Pengadilan Negeri Solo. Mbak Ajeng, terakhir apa yang ingin Anda tambahkan? Yang ingin saya tambahkan, Mbak, ketika tadi kuasa hukum dari Pak Jokowi kemudian menanggapi bahwa metodenya akan di persidangan pidana ya, Mbak, itu tidak ada, Mbak, mekanisme menunjukkan ijazah itu ke publik oleh Pak Jokowi, karena itu akan diwakili oleh jaksa penuntut umum, dan itu pun akan hanya ditunjukkan oleh majelis hakim dan terdakwa di situ. Kalau persidangan pidana ini kemudian berlanjut begitu ya. Hanya saja Mbak, ini tidak akan
ini tentu akan tetap menyisakan tanda tanya publik. Seperti itu, Mbak. Baik, dan saya tambahkan sedikit, tergugat punya hak diam gitu ya kalau kita merujuk kepada prinsip beban pembuktian dalam pidana. Sebelum saya tutup, sepertinya Pak Irfan masih ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Atau sudah cukup? Pak Irfan? Pak Irfan? Baik, rasanya sudah cukup ya, karena saya harus memberi porsi yang sama kepada kedua belah pihak. Mbak Deka Ajeng Maharasri, kuasa hukum dari Sigit Pratomo penggugat, dan YB Irfan, kuasa hukum Joko Widodo. Terima kasih telah berbagi insight di NTV Prime. Sehat-sehat selalu Bapak dan Ibu. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menunda persidangan hingga 19 Mei 2026 untuk memanggil kembali para pihak yang belum hadir. Apakah persidangan perdata ini menjadi jawaban final atas keraguan sebagian pihak? Ataukah hanya akan menjadi pengulangan dari babak-babak hukum sebelumnya? NTV Prime masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Memahami